Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qamariyah, NIM U20183050 dari kelas BSA 1 semester 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu Al-Majrurat Al-Mansubat dengan dosen pengampu Ustazah Aisyah. Oke, langsung saja, yaitu membahas tentang isim-isim yang dibaca jar, atau yang disebut dengan Al-Majruratul Asma. Isim-isim yang dibaca jar ada 3. Jar karena adanya huruf jar. Kedua, isim yang menjadi mudhaf ilaih. Maaf, salah ketik. Yang ketiga, tawabi lil majrurat. Sudah lengkap dengan contohnya. Jar karena adanya huruf jar. Pada contoh, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Lafaz minan nasi, an-nasi dijarkan karena ada huruf jar. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari mudhaf ilaih, lafaz Allahi menjadi mudhaf ilaih, mudhaf dari rasul, mudhafnya rasuli. Yang ketiga, tawabi lil majrurat. Tawabi sebagaimana yang kita tahu ada 4, atau yang disebut dengan isim yang ikut, na'at, atau taukid, badal. Akan tetapi saya mengambil contoh na'at, faja'alnahu fi qararin makinin menjadi na'at dari qararin. Maksudnya makinin, na'at qararin, man'utnya. Oke, saya terfokus di sini membahas tentang isim yang menjadi mudhaf ilaih. Bisa disebut dengan idhofah. Kenapa saya mengambil mudhaf ilaih atau idhofah? Karena banyak dari kita terkadang na'at dibaca sebagaimana mudhaf ilaih, begitupun juga sebaliknya mudhaf ilaih terkadang juga dibaca dengan bacaan na'at, man'ut. Oke, idhofah ada 2, idhofah lafziyah dan idhofah ma'nawiyah. Urut dari idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah yaitu idhofah yang memperkirakan makna huruf jarli, fi, dan min. Pada contoh, sholatul zuhri, kitabul ustadi, khatamu hadidin. Sholatul zuhri di sini memperkira-kirakan maknanya fi. Sholatun fi zuhri. Begitupun kitabul ustadi, kitabun lil ustadi, memperkira-kirakan maknanya li. Dan khatamu hadidin, memperkira-kirakan maknanya min. Khatamun min hadidin. Lanjut ke idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah, idhofah yang hanya secara lafaz saja dan tidak memperkirakan maknanya huruf jar, fi, li, dan min, sebagaimana idhofah ma'nawiyah. Oke, saya membahas tentang idhofah begitu saja. Lanjut ke syarat menjadi mudhaf ilaih, baik itu idhofah ma'nawiyah maupun idhofah lafziyah. Syarat idhofah ma'nawiyah, mudhaf ilaih dari idhofah ma'nawiyah, yaitu harus dibaca jar. Sedangkan syarat dari mudhaf ilaih dari idhofah lafziyah yaitu ada 2. Ada 1 harus dibaca jar, dan yang kedua harus menjadi ma'mul dari mudhafnya. Contohnya muallimul Qur'an. Maksud dari ma'mul mudhaf di sini yaitu mudhaf ilaihnya, di mana ketika tidak dalam konteks susunan idhofah, ia akan berposisi sebagai ma'mul, baik fa'il, naibul fa'il maupun maf'ul bih dari mudhafnya. Contoh lengkapnya, maaf ya, saya tidak diletakkan di sini, yaitu ja'a rajulun hasanul wajhi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke macam-macam mudhaf ilaih. Macam-macam mudhaf ilaih ada 4.
Macam-macam mudhof ilaih ada 4. Yang pertama berupa isim dhahir, berupa isim dhamir, berupa masdar muawwal, dan yang terakhir berupa jumlah. Yang pertama berupa isim dhahir, contohnya kitabul ustadzi. Maksudnya terdiri dari isim dhahir atau disebut dengan tampak. Kalimatnya tampak, jadi disebut dengan isim dhahir. Seperti kitabul ustadzi, lafaz al-ustadzi menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih berupa isim dhahir. Yang kedua berupa isim dhamir, kitabuka. Lafaz ka di sini menjadi mudhof ilaih berirob jar. Dan perlu kita ketahui, dhamir ada 2, ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz. Di sini yang boleh menjadi mudhof ilaih terletak pada dhamir bariz muttasil, tidak untuk mustatir maupun bariz munfasil, baik itu mustatir jawazan maupun wujuban, seperti lafaz kitabuka. Selanjutnya berupa masdar muawwal, contohnya syahadatu an la ilaha illallah. Pada lafaz an, di sini ada an yang disebut dengan an masdariyah. Karena posisi syahadatu menjadi mudhof ilaih, menjadi mudhof, maka susunan dari an la ilaha illallah menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Jadi di sini mahallul jarri. Yang terakhir yaitu berupa jumlah. Contohnya min haitsu amarakumullahu. Min haitsu amarakumullahu. Haitsu menjadi mudhof. Amarakumullahu susunan dari fi'il dan fa'ilnya menjadi mudhof ilaih. Haitsu, lafaz yang terletak setelah haitsu mau tidak mau harus menjadi mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih hukumnya jar. Di sini lafaz amarakumullahu tetap dibaca jar, yakni mahalnya, mahal jar, susunan dari fi'il dan fa'ilnya menjadi mudhof ilaih dari haitsu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.